kebaikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya, di dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika di hari kiamat nanti ya, katanya tidak ada sesuatu apapun yang bermanfaat yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaumul la yanfa'u malun wala banun. Jadi pada hari kiamat itu la yanfa' mal. Ya, tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Mal wala banun. Ya. Harta dan anak-anak kita tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Artinya mereka memang ketika di dunia ya, hidup di dunia memang memang melakukan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Dan juga hari kiamat itu adalah tempatnya. Ya, tempatnya penyesalan. Ya. Tempatnya yaumul hasarah wan nadamah. Penyesalan, segala macam penyesalan ialah di hari kiamat. Ya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Ya, begitu banyak penyesalan sekali. Ya, di hari kiamat hanya orang ya let, ya kenapa aku ketika di dunia tidak beramal? Ya. Ya. Tidak beramal, tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak menuntut ilmu, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa menyesal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal memberikan ganjaran atas apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ketika di dunia. Ya. Begitu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan ya, bahwasanya umur manusia itu adalah manatul muhasabah. Ya. Seharusnya menjadi tempatnya perhitungan. Ya. Tempatnya perhitungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan?" Ya. Apakah kalian tidak menghitung, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kami menciptakan kalian itu abathan. Abath itu apa sih? Ya. Tidak ada buang percuma. Abath itu percuma. Ya. Abathan. Artinya apakah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada manusia bahwasanya kalian itu apakah diciptakan hanya percuma saja? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwasanya kalian itu kepada kami tidak akan kembali. Lah, di sini kalian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ini tentulah tidak secara abad, tidak percuma Allah menciptakan kita sebagai menciptakan kita. Pasti ada jelas, ada fungsinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat tersebut disinggung juga wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian tidak akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak juga, ya. Tidak juga. Kita pasti akan kembali semuanya nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun makhluk daripada makhluknya Allah yang akan kekal. Ya. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Al-Ghazali sendiri menjelaskan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, walillahi darul Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu haitsu qala fi Bidayatil Hidayah. Ya, Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita, apa katanya tentang masalah umur ini? Ya, bagaimana kita harus menjaga waktu kita, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa awqataka umrak. Waktu kalian itu adalah umur kalian. Wa umraka ra'sul malika. Umur kalian itu adalah ya ra'sul mal, adalah modal utama bagi kalian. Ya. Dan dari modal utama tersebutlah kalian melanjutkan perdagangan. Jadi Imam Al-Ghazali di sini mengibaratkan umur itu seperti apa? Seperti modal. Kalau kita mau berusaha, mau kita berdagang, pasti kita membutuhkan yang namanya modal. Tentunya kita butuh yang namanya modal. Nah, dari modal ini kita mulai mengembangkan apa yang kita inginkan daripada perdagangan. Nah, diibaratkan seperti ini oleh Imam Al-Ghazali. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad. Dan dengan umur ini, kata Imam Al-Ghazali, ya,
engkau itu akan sampai kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang selamanya. Ya. Fi jiwarillahi ta'ala, yang berada di seputarannya Allah Subhanahu wa taala. Fakullu nafsin min anfasika, kata Imam Ghazali, setiap jiwa daripada jiwa-jiwanya kita ini jauharun, apa, ibaratkan permata, ya, la qimata lahu, ya, jiwa kita ini atau umur kita ini diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti apa? Seperti permata yang tidak ada harganya, berarti sangat bernilai tinggi, ya, sehingga tidak ada harga lagi. Idla buddalahu, ya, karena seseorang itu harus menggunakan umur tersebut pada tempatnya, ya. Idla buddalahu daripada jiwa. Jadi seorang itu harus mempunyai jiwa. Nah, jiwa mereka tersebut haruslah digunakan ya pada tempatnya, yakni digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fata, kalau sudah kita kehilangan atau kehilangan daripada jiwa kita, umur kita, ya fala audatalahu, maka tidak akan bisa kita kembali, atau kita tidak bahkan bisa minta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan. Ya, balik lagi masalah kita pengen ya kembali muda untuk melaksanakan taat. Tidak, sebagaimana dikatakan dalam syair tadi, ya bahwasanya laita syababu ya'udu yauman, katanya. Nah, jadi kata orang tua tersebut, tidak ada sungguh ya masa muda itu tidak akan pernah kembali, katanya. Fala takun kal khumqa, maka kata Imam Ghazali, jangan kalian itu seperti orang yang bodoh. Kenapa Imam Ghazali di sini menyatakan bahwasanya janganlah kalian seperti orang yang bodoh? Karena orang bodoh adalah orang yang yafrahuna kulla yaumin bi ziyadati amwalihim. Orang bodoh itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang senang, orang yang bahagia setiap harinya dengan apa? Bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta-harta mereka. Ya. Ma'anuqsani a'marihim, dengan hal itu umur mereka pun berkurang terus-menerus. Ya. Tidak ada seorang yang mencari hartanya di dunia tapi umurnya pun bertambah. Ya, tidak ada katanya. Maka inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali orang yang bodoh. Ya, karena mereka setiap harinya senang karena mendapatkan harta, beserta itu umur mereka kurang. Ya. Fa ayu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus. Maka kebaikan mana, kata Imam Ghazali? Pada harta yang bertambah, ya, dan umur yang berkurang. Ya. Kebaikan mana di antara hal kedua tersebut? Ya. Fala tafrah ila, jangan, kata Imam Ghazali melanjutkan nasihatnya di dalam Bidayatul Hidayah, maka janganlah kalian ya bahagia, janganlah kalian senang, kecuali kalian ini ya harus merasa senang, kecuali biziyadati ilmin au amal, kecuali ya kita harus merasa senang jikalau ilmu dan amal kita bertambah. Fa innahuma, karena kedua hal tersebut rafiqaka, akan menemanimu. Ya, kedua hal ini akan menemanimu. Ya. Bahkan teman kita yang akan menemani kita sampai ke kuburan. Ya. Yang mana ketika itu ya kita akan meninggalkan atau kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita. Ya. Harta kita, bahkan anak kita dan kerabat kita akan meninggalkan kita semua, kecuali al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal tidak akan ya meninggalkan kita, akan menjadi murafiq, orang yang akan menjadi perkara yang menemani kita, menjadi sahabat kita nanti di kuburan. Ya. Begitu juga ya pesan daripada Sayyidi bin Athaillah As-Sakandari ketika beliau mengatakan di dalam kitabnya Tajul Arus, ya, apa kata beliau? La tunfik anfasaka, jangan kalian memberikan ya, umur kalian itu ya fi ghairi taatillah, jangan kalian berikan umur kalian itu di selain kecuali pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tandur ila sighari nafas bal undur ila miqdarihi. Janganlah kalian melihat sesuatu hawa nafsu itu kecilnya saja, tapi lihat daripada ukurannya. Ya. Dan kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya.
Falil anfas jawahir. Wahal ra'aita ahadan yarmi jauharah ala masbalah. Jadi setiap jiwa kita ini ya itu memiliki umur. Umur ini diibaratkan tadi seperti apa? Seperti permata. Jadi apakah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, apakah ada seseorang, apakah kalian melihat seseorang jika dia mempunyai daripada permata, dia akan membuang permata tersebut di tempat sampah. Apakah kita pernah melihat? Kata Imam Syafi'i. Tidak mungkin ada orang yang mempunyai permata kemudian dibuang sama dia. Tidak, namanya bodoh namanya. Bodoh orang yang seperti ini. Ya. Maka daripada itu kita gunakan umur kita sebaik mungkin, kita jaga waktu kita. Begitu juga Imam Syafi'i sendiri mengatakan di dalam sangat terkenal ini, ya, apa kata Imam, al-waktu sayf. Waktu ini ibaratkan apa? Ibaratkan pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'. Kalau kalian tidak memutusnya, maka dia akan memutusmu. Ya. Sebab begitu juga wa nafsuka illam tushghilha bil haqq. Nafsumu ya illam tushghilha bil haqq. Kalau engkau tidak kerjakan ia atau pekerjakan ia di kebaikan, ya, maka suatu tersebut ya akan menyibukkan kalian atau memperkerjakan kalian dengan sesuatu yang batil. Tidak digunakan kepada yang benar, maka nafsu tersebut ya akan memperkerjakan kita di tempat yang batil. Dan ini sangat kita ya hindari. Dan terakhir dari pesan orang-orang sufiah, mana yang harus kita perbanyak? Kata mereka adalah fa'aktsir adabahum fi taharatil qulub. Yang pertama, orang ahli tasawuf berpesan kepada kita, perbanyaklah daripada kalian itu ya beradab, fa'aktsir adabahum ya fi taharatil qulub, dalam pembersihan terhadap hati, dan wahifdzul waqt, dan menjaga waktu. Karena sebagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya waktu ini seperti jauhar, seperti permata yang sangat berharga, dan tidak mungkin seorang yang mempunyai ya permata yang berharga itu dibuang di tempat sampah. Sungguh bodoh orang yang membuang waktunya seperti ini, kata para ulama tadi yang sudah kita sebutkan. Makanya kalau kita sudah menjaga waktu kita ya, sudah menempatkan waktu pada tempatnya, nah itu perlu juga. Kenapa? Karena orang yang dikatakan zalim adalah orang yang meletakkan waktu tidak pada tempatnya. Ini orang yang zalim. Ya, begitu juga umur kita harus kita pergunakan atau kita gunakan di tempatnya, yaitu tempatnya mana? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, ya, menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu sebaik-baik mungkin agar kita tidak menyesal di hari nanti, ya. Entah itu ketika kita masih di dunia ataupun ketika waktu yang sangat di situ tempatnya penyesalannya itu di akhirat, ya. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad bismu khitamil anbiya.